Outsourcing IT itu ibarat pisau bermata dua. Kalau dilakukan dengan benar, ini bisa jadi akselerator inovasi yang luar biasa. Tapi kalau salah langkah, proyek yang harusnya jadi solusi, malah jadi mimpi buruk. Nah, sebagai konsultan, saya sering banget lihat ini terjadi. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, saya akan bongkar 5 jebakan paling umum. Dan, yang lebih penting, gimana cara menghindarinya. Oke, mari kita mulai dengan fakta yang mungkin bikin kaget. Tahukah Anda kenapa hampir setengah dari semua proyek IT itu gagal? Ini bukan karena salah coding atau servernya tiba-tiba mati, bukan. Akar masalahnya justru jauh lebih mendasar dari itu. Ini dia angkanya, langsung dari Project Management Institute, 47%. Hampir setengah proyek gagal karena satu hal, manajemen requirement yang buruk. Jadi ini bukan soal teknis, tapi soal komunikasi, soal kejelasan visi dari Anda sebagai pemilik proyek sejak hari pertama. Nah, disinilah letak salah kaprah yang paling fundamental. Banyak yang mikir outsourcing itu kayak pesan taksi online. Anda tinggal duduk manis di belakang, lalu berharap sopirnya tahu jalan, dan mengantar sampai tujuan dengan selamat. Pola pikir itu salah besar. Dalam proyek IT, Anda itu pilotnya. Vendor itu kopilot, yang ahli yang membantu Anda terbang. Tapi kendali dan tujuan akhir itu mutlak di tangan Anda. Oke, ini dia 5 medan ranjau yang akan kita navigasi bersama. Kita akan bedah satu persatu, jadi Anda bisa menghindarinya di proyek Anda nanti. Jebakan pertama, ini yang paling sering terjadi, yaitu memulai proyek dengan brief atau deskripsi yang pun super umum dan abu-abu. Ini contoh nyata yang pernah saya tangani. Sebuah universitas datang dan cuma bilang, kami butuh aplikasi audit mutu berbasis web, titik. Udah, cuma segitu. Mereka lupa detail krusial seperti fitur penjadwalan, upload dokumen, format laporannya harus seperti apa. Hasilnya, bisa ditebak kekacauan. Pihak kampus nuduh vendor nggak kompeten, sementara vendor bilang, loh kan kami sudah kerjakan sesuai permintaan awal. Ini resep sempurna menuju kegagalan. Solusinya sebenarnya sederhana, tapi butuh disiplin. Intinya, jangan biarkan vendor Anda menebak-nebak. Berikan mereka cetak biru yang sangat detail. Definisikan dengan jelas tujuannya apa, fitur apa saja yang wajib ada, dan yang paling penting, kriteria sebuah pekerjaan bisa dianggap selesai itu seperti apa. Lanjut, jebakan kedua. Rayuan maut dari harga murah. Ini godaan yang paling umum, tapi percayalah, ini seringkali jadi yang paling mahal pada akhirnya. Penting banget untuk kita paham bedanya dua mindset ini. Kalau Anda memilih vendor hanya karena paling murah, itu namanya transaksi. Anda cuma beli barang. Tapi kalau Anda memilih vendor terbaik berdasarkan kemampuannya, itu adalah sebuah investasi. Yang satu resikonya buang-buang uang, yang satu lagi tujuannya membangun kemitraan strategis jangka panjang. Jadi solusinya adalah lakukan evaluasi dari berbagai sisi. Jangan cuma lihat label harganya, cek pengalamannya, lihat portofolionya, tanya soal kompetensi timnya. Ingat, vendor yang kelihatannya murah tapi ternyata tidak mampu, itu ongkosnya jauh lebih mahal daripada vendor yang harganya layak tapi hasilnya terukur dan berkualitas. Jebakan nomor 3. Yang ini sifatnya legal dan operasional, jadi sangat kritis. Yaitu menandatangani kontrak yang lemah, yang isinya bolong-bolong, dan akhirnya membuat organisasi Anda terekspos risiko yang besar. Ini pola pikir yang sangat berbahaya. Saya menyebutnya budaya tekan dan lupakan. Anggap saja kontrak itu seperti fondasi rumah Anda. Kalau Anda bangun fondasi, lalu tidak pernah Anda cek lagi, ya jangan kaget kalau suatu saat rumahnya ambruk. Kontrak itu dokumen hidup yang harus dikelola secara aktif, bukan cuma formalitas di awal. Ini kisah nyata yang jadi pelajaran pahit. Gara-gara isi kontraknya lemah, sebuah universitas terjebak dalam kondisi yang namanya vendor lock-in. Mereka benar-benar tersandera. Data vital dan sistem mereka dikunci, tidak bisa dipindahkan. Jangan sampai ini terjadi pada Anda. Jadi, solusinya adalah membangun kontrak yang kokoh, yang berfungsi sebagai perisai Anda. Pastikan ada poin-poin krusial seperti SLA, kepemilikan data, dan satu lagi yang paling sering dilupakan, exit strategy. Rencana keluar yang jelas dari awal itu memastikan Anda tidak akan pernah tersandra kalaupun hubungan kerja harus berakhir. Jebakan berikutnya ini lebih ke soal sikap. Sikap lepas tanggung jawab, di mana pemilik proyek, yaitu Anda, seolah-olah menghilang begitu proyeknya kick-off. Harus diingat, vendor Anda itu ahli teknologi, bukan ahli di bidang bisnis Anda. Mereka tidak bisa baca pikiran. Kalau tim Anda pasif dan jarang terlibat, mereka cuma akan membangun sistem berdasarkan asumsi mereka sendiri. Dan kita semua tahu, asumsi adalah biang keladi dari semua kegagalan proyek. Solusinya,
Tentu saja, menuntut kepemimpinan yang aktif dari pihak Anda, bentuk tim internal yang solid, adakan rapat progres mingguan yang sifatnya wajib, pastikan ada transfer pengetahuan dari vendor ke tim Anda, dan yang terpenting, lakukan UAT. Uji sistemnya sendiri. Jangan pernah terima sistem hanya karena vendor bilang, sudah selesai Pak. Dan kita sampai di jebakan terakhir. Jebakan yang mungkin dampaknya bisa jadi yang paling menghancurkan. Memperlakukan keamanan data sebagai urusan nomor sekian. Dengar, ini bukan lagi sekadar masalah teknis atau best practice. Sekarang di Indonesia sudah ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi, mengabaikan keamanan data itu sama artinya dengan mengabaikan hukum. Konsekuensinya, denda miliaran rupiah dan bahkan sanksi pidana. Coba bayangkan sejenak. Nik, detail keluarga, data pembayaran mahasiswa Anda bocor ke publik. Yang akan Anda hadapi bukan cuma denda yang super besar, tapi juga hancurnya reputasi yang mungkin butuh puluhan tahun untuk dibangun kembali. Kepercayaan itu aset yang tak ternilai. Solusinya cuma satu. Perlakukan keamanan bukan sebagai fitur tambahan, tapi sebagai fondasi. Tanyakan soal keamanan sejak hari pertama negosiasi, bukan setelah sistemnya jadi. Jadikan semua poin ini syarat wajib dalam kontrak, bukan sekedar pilihan. Penting banget untuk dipahami kalau kelima jebakan ini bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Ini adalah reaksi berantai sebuah efek domino kegagalan. Semua berawal dari lingkup yang samar, yang kemudian menghasilkan kontrak yang lemah, dan akhirnya membuka pintu lebar-lebar untuk kegagalan manajemen dan juga keamanan. Kita tutup pembahasan ini dengan satu prinsip kunci. Prinsip ini merangkum seluruh filosofi outsourcing IT yang sukses. Teknologi dan pengerjaannya mungkin bisa Anda outsource, tapi kepemilikan, kendali, dan tanggung jawab strategis itu harganya mati, harus tetap ada di tangan Anda. Nah, sekarang saya mau dengar dari Anda. Dari 5 jebakan tadi, mana yang paling sering Anda temui di lapangan? Atau mungkin ada jebakan lain yang belum saya sebutkan? Yuk bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena pelajaran terbaik itu seringkali datang dari cerita dan pengalaman nyata.